Selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya atau Cultural Studies. Hari ini kita akan membahas hubungan antara budaya dan ekologi. Nah, kalau kemarin tentang aktivisme, sekarang tentang ekologi. Pertanyaannya adalah, bisakah, kalau kita bicara kajian budaya kan berarti kita bicara budaya ya. Makanya pertanyaannya adalah, bisakah budaya membantu kita dalam melestarikan ataupun menjaga alam, atau justru oleh karena antropomorfisme budaya mempercepat kerusakan lingkungan. Seperti kita tahu teman-teman, pada satu sisi banyak budaya tradisional yang memang mengajarkan kepada kita tentang cara hidup yang harmonis dengan alam, sehingga kerusakan alam tetap terjadi tetapi sangat diminimalisir. Namun pada sisi yang lain, kita tahu bahwa budaya kan terus berkembang hingga masuklah pada budaya era modern. Budaya era modern ditandai dengan sifatnya yang konsumtif, sifatnya eksploitatif, sehingga seringkali justru malah tidak harmonis dengan alam, memperburuk perusakan lingkungan sehingga terjadilah krisis ekologi. Nah, dalam video kali ini teman-teman, kita akan melihat bagaimana sebenarnya budaya itu membentuk cara kita memandang alam. Karena ketika kita memandang alam sebagai objek yang dieksploitasi, maka ya kita akan memperlakukannya dengan cara seperti itu. Tetapi ketika kita melihatnya alam sebagai tempat atau ruang kita untuk hidup, juga anak cucu kita, maka kita akan menjaga keharmonisannya. Di video ini juga kita akan melihat bagaimana budaya industri yang konsumtif, yang terus-menerus consume, itu akhirnya mempengaruhi lingkungan. Nah, perkaranya kemudian dari dua sisi itu tadi, bagaimana budaya akhirnya bisa jadi solusi untuk masalah ekologi. Oke, sebelum lebih jauh kita akan melihat dulu bagaimana yang sudah saya katakan tadi, budaya ya membentuk cara kita melihat alam. Teman-teman, setiap budaya itu punya cara yang unik sebenarnya untuk membantu manusia ataupun menjadi kacamata manusia dalam memahami dan dalam melihat maupun berinteraksi dengan alam. Kalau kita pisah-pisahkan ya dari budaya tradisional dan budaya modern, maka sebenarnya sudah kita bisa prediksi mana yang lebih harmonis dengan alam. Budaya tradisional misalnya ya, budaya tradisional ini sangat lekat kaitannya dengan ajaran-ajarannya, perilakunya, adat dan tradisinya yang sedapat mungkin menjaga keharmonisan dengan alam. Sebagai penjelasannya begini, masyarakat adat dan hampir di seluruh dunia ya, masyarakat adat tradisional itu memang sejak awal hidup dengan sustainability-nya, dengan keberlanjutannya, jauh sebelum istilah sustainability itu populer gitu. Kalau kita bicara Indonesia contohnya ya, masyarakat Baduy misalnya di Indonesia, mereka menolak tuh teknologi modern untuk menjaga, selain menjaga ajaran-ajaran leluhurnya, tapi juga untuk menjaga agar terjadi keseimbangan alam. Masyarakat Baduy sangat benci tuh dengan suara mesin gergaji yang memotong pohon-pohon. Selain karena mengganggu keheningan hutan, tapi juga mengganggu ekosistem hutan. Atau misalnya kita bicara tentang kearifan lokal di Bali dalam sistem subaknya atau irigasi sawahnya yang basisnya kan pada harmoni dengan alam. Mereka nggak membangun waduk-waduk beton ya. Mereka membangun cara bagaimana sawah tetap teraliri, meskipun keberadaan sawah itu sendiri sudah merusak ekosistem ya, tetapi mereka minimalisir dengan kemudian tidak merusak. Kalau memang ekosistem hutan mereka sudah ganggu, mereka tidak akan merusak ekosistem air gitu. Makanya muncullah sistem subak. Nah, ini berkebalikan dengan kategori kedua, jenis kedua, yaitu budaya modern yang memang sangat syarat dengan eksploitasi alam.
Mula-mulanya sebenarnya sejak revolusi industri dan kapitalisme, di mana manusia mulai berpikir mengenai kemajuan, mulai berpikir tentang penumpukan harta, ya, kekayaan, keuntungan. Sehingga cara mereka melihat alam bukan lagi sebagai partner hidup atau tempat hidup, ruang hidup, tetapi melihatnya sebagai bagian yang bisa memberikan keuntungan. Alam yang dari awalnya sesuatu yang dianggap hidup dan sakral, kemudian berubah menjadi sumber daya yang bisa dieksploitasi. Maka tidak heran kemudian terjadi deforestasi, ya. Hutan-hutan disikat, ya, diganti menjadi industri sawit, menjadi karet dan tanaman-tanaman lainnya yang menguntungkan manusia secara ekonomi. Belum lagi kita bicara tentang penggunaan plastik dari minyak bumi, ya, yang kemudian menjadi plastik yang susah sekali diurai, kemudian menjadi masalah sampah, ya, masalah baru bagi alam. Belum lagi juga masalah seperti fast fashion dan sebagainya itu. Nah teman-teman, budaya modern memang seringkali mendorong kita untuk mengkonsumsi lebih banyak daripada yang sebenarnya kita butuhkan. Sehingga konsumerisme ini, misalnya ya, contohnya dari makan saja. Kita sebenarnya sudah berkecukupan dengan makan satu ayam satu hari, ya, atau satu ayam untuk 4 orang dalam satu hari. Tapi kemudian kebutuhan meningkat, ya. Bisa satu keluarga itu membutuhkan 2 atau 3 ayam dalam satu hari. Akibatnya harus ada lahan terbuka yang dijadikan peternakan. Ketika membuat peternakan, maka apa yang terjadi? Limbahnya akan menimbulkan karbon. Karbon, apa yang akan terjadi? Dia akan merusak udara yang sehat maupun atmosfer kita. Itu baru satu contoh. Contoh lainnya misalnya budaya konsumsi di mana kita terus-menerus membeli barang yang baru. HP masih bagus, kita beli yang baru. Atau setiap kali kita belanja kita menggunakan tas kresek atau tas plastik. Itu kan kemudian menumpuk sampah yang tidak termanajemen dengan baik. Sehingga misalnya contohnya bukan hanya plastik ya, tapi fast fashion, ya, penggunaan perubahan fashion yang berulang kali sehingga menimbulkan penumpukan limbah tekstil yang besar di dunia ini. Dan karena seperti plastik tidak bisa terurai dengan baik, maka yang terjadi adalah sampah di darat maupun di laut, gitu. Tren gadget, ya, misalnya tren gadget ini kan memicu sampah elektronik, ya, yang jelas bukan hanya plastik bahan-bahan pembuatnya, tetapi mineral-mineral yang juga sulit didaur ulang, gitu. Itu tentang konsumerisme yang dihasilkan oleh budaya industri yang kemudian menjadikan alam menjadi terancam. Selain itu, ketika ada gerakan ekologi, ironisnya itu hanya menjadi tren, istilahnya greenwashing. Ketika ekologi jadi tren pasar, gitu. Kalau teman-teman perhatikan kan sekarang banyak brand itu, banyak brand yang sadar seolah-olah sadar pada sustainability, keberlanjutan. Lalu mereka memanfaatkan kesadaran lingkungan, tetapi itu semua hanya untuk marketing. Ada label misalnya eco-friendly pada produk yang sebenarnya memang tetap berbahaya bagi lingkungan. Artinya memang harus kita kritis melihat apakah label eco-friendly itu memang betul-betul ekologi friendly, gitu, atau sebenarnya cuma untuk brand marketing. Nah pertanyaannya yang dari awal menjadi pertanyaan besar bagi kajian budaya adalah, bisakah budaya menjadi solusi ekologi? Pertanyaan itu sebenarnya menjadi pertanyaan yang agak sulit dijawab, ya, karena meskipun memang budaya modern ini berkontribusi besar pada krisis lingkungan atau penyebab dari krisis lingkungan, tetapi ternyata meskipun agak sulit, budaya juga bisa sebenarnya menjadi alat perubahan. Hari-hari ini kita sering melihat ada satu, ya, ini produk dari budaya modern, ya, ada satu gerakan modern tentang kembali ke kearifan lokal.
Kalau misalnya dilihat itu banyak aktivis lingkungan ya, para environmentalis maupun para naturalis yang berusaha untuk mengadopsi kembali nilai-nilai budaya tradisional yang lebih harmonis pada alam. Ada gerakan misalnya gerakan zero waste ya, zero waste yang mirip dengan cara hidup masyarakat adat yang sangat minim sampah. Atau misalnya di Jepang misalnya ada prinsip Mattoi Nai ya. Mattoi Nai itu artinya tidak menyia-nyiakan barang. Jadi barang yang sudah ada yaitu dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga tidak perlu membeli barang yang baru. Dunia modern juga menghasilkan aktivisme lingkungan ya, yang basisnya pada budaya. Seni, musik, dan film seringkali jadi alat kampanye ekologi ya, untuk membuka kesadaran manusia mengenai bahaya-bahaya tindakannya yang merusak alam. Film dokumenter yang beberapa saat yang lalu cukup meledak itu adalah Seaspiracy, tentang penangkapan ikan ya, yang akhirnya mengubah banyak pandangan orang tentang industri perikanan ya, Seaspiracy. Atau kalau kita lihat di jalanan, kemudian kita dengarkan musik-musik Navicula contohnya gitu, atau efek rumah kaca, itu musik-musik dan seni-seninya ya, maupun seni-seni mural ya, itu seringkali mengangkat isu lingkungan yang mencoba membuka kesadaran kita mengenai pentingnya untuk mengubah perilaku kita yang konsumtif ini. Atau juga muncul tren gaya hidup berkelanjutan ya. Tren hidup berkelanjutan atau sustainability ini erat dengan gerakan veganisme ya, yang mana mereka tidak memakan daging karena mereka tahu bahwa peternakan itu sebenarnya menghasilkan karbon yang merusak alam. Atau minimalisme ya, hidup untuk agar zero waste ya, tidak banyak sampah, kemudian slow living ya, yang kemudian tiga-tiganya itu menjadi bagian dari ini kan, apa namanya, budaya populer ya. Semoga bukan hanya tren sesaat ya, semoga memang benar-benar bisa menyelamatkan bumi. Nah, jadi pertanyaannya kemudian, apakah kita bisa melestarikan alam lewat budaya gitu? Jawabannya tentu saja bisa. Dalam konteks kajian budaya, optimis bisa. Kalau kita mengubah cara budaya bekerja. Artinya budaya bukannya justru membuat kita melihat alam sebagai sumber daya, tapi melihat alam menjadi sesuatu yang hidup dan sakral, menjadi ruang hidup kita. Untuk itu kita perlu budaya itu bisa untuk mengarahkan kita untuk kesadaran bahwa perlu mempelajari kembali kearifan lokal ya. Kearifan lokal yang bisa menjaga keseimbangan alam, sehingga bisa mengubah budaya konsumsi dari sifatnya yang eksploitatif menjadi lebih mempertimbangkan sustainability atau keberlanjutan. Budaya juga bekerja ketika produk-produknya seperti seni, media, dan aktivisme itu menjadi alat untuk menginspirasi kesadaran manusia tentang pentingnya, bukan hanya tentang pentingnya, tapi tentang daruratnya untuk segera menyelamatkan alam. Nah, kalau teman-teman sendiri bagaimana? Apakah masih optimis budaya bisa menyelamatkan bumi? Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan kuliah hari ini. Silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kita masih bisa ngobrolin banyak hal lagi yang penting di dunia ini di video selanjutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.